Islam. Rekan Dakta, saat kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz Bernard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada semua pendengar Dakta, mudah-mudahan hari ini adalah hari keberkahan buat kita semua, terutama pada kru Radio Dakta. Semoga sehat-sehat walafiat selalu. Amin, 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 insya Allah. Terima kasih. Kita membahas terkait dengan musibah ini, Ustadz. Ternyata musibah ini bukan musibah bencana alam, tetapi musibah kemanusiaan. Akibat ulah manusia, kemudian kitalah yang menjadi korban. Masyarakat kecil lah yang menjadi korban. Silakan, Ustadz. Ya, kalau kita menilik dan melihat ya, serta kita mengetahui bahwa telah terjadi satu musibah yang sangat besar, ya, yaitu bencana alam, di mana kita tahu Sumatera ini merupakan bagian provinsi yang paling banyak ya imbas terkena bencananya yang sangat besar. Bukan juga termasuk di provinsi-provinsi yang lainnya, namun tidak sedahsyat yang dialami oleh mereka yang berada di ujung barat Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan ini menyisakan satu bentuk kesedihan yang sangat nyata ya buat mereka, khususnya yang mengalami kejadian tersebut. Tetapi juga bukan hanya mereka, seluruh bangsa Indonesia mengalami hal yang sama apa yang mereka rasakan. Yeah. Namun kalau kita melihat bahwa bencana yang terjadi itu bukan semata-mata begitu saja diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu kampung atau satu daerah. Tetapi ini ada akibatnya atau sebab yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kezoliman, termasuk mereka melakukan perusakan sumber daya alam, itu hutan, menebangi pohon-pohon sembarangan untuk kepentingan pribadi, karena rakusnya manusia, tamaknya manusia, sehingga bencana ini kemudian didatangkan oleh Allah kepada mereka. Artinya zoharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Ya, telah nampak kerusakan yang terjadi baik itu di laut ataupun di darat, itu akibat daripada ulah tangan-tangan manusia yang berbuat zolim, melakukan upaya-upaya pembalakan liar demi keuntungan pribadinya, sehingga akhirnya alam yang tertata dengan begitu rapi, begitu indah, pohon-pohon besar yang kemudian menahan air sebagai satu resapan agar air ini tidak mengalami banjir ke hilir, ini kemudian dirusak. Ini kemudian menjadi sasaran pembalakan liar yang dilakukan oleh mereka para pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Juga mereka dibantu ya perizinannya oleh kepala-kepala daerah yang mereka sebenarnya sudah tahu ini akan menjadi resiko yang sangat besar. Tapi karena ya kecongkakan mereka, keserakahan mereka, kejoliman mereka untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kemudian itu diabaikan. Sehingga ketika sudah terjadi, mereka saling melempar sembunyi tangan. Cari kambing hitam. Siapa ini yang salah sebenarnya? Yeah. Ini sudah diperingatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebelumnya. Famin musibatin min aidikum. Bahwa setiap musibah yang datang itu adalah ulah-ulah kamu. Ini konsekuensi imbas dari perbuatan mereka yang melakukan, sehingga akhirnya Allah menjadi murka. Sudah diberitahu oleh Allah, wala tufsidu fil ardi. Jangan kalian melakukan kerusakan di bumi ini, tapi manusia tetap saja merusak, sehingga mengakibatkan kerusakan yang begitu parah, dan imbasnya itu terjadi bukan hanya menimpa ya orang-orang yang melakukan menjolimi itu sendiri, tapi juga menimpa kepada mereka orang-orang yang tidak bersalah. Iya, benar. Ya, kalau sekarang ini kita melihat bahwa rakyatlah yang kemudian menjadi korban.
betapa banyak kita lihat rumah-rumah mereka hancur ya. Kemudian juga jembatan, sarana transportasi lumpuh total, pasokan BBM tidak bisa masuk, bantuan-bantuan pun kemudian terkendala. Itu akibat daripada ulah-ulah mereka. Ini kan menjadi sangat ironis gitu, Kang. Biasanya kalau yang terjadi namanya banjir bandang, itu air yang akan tumpah, yang akan turun. Justru ini malah yang turun itu kayu-kayu gelondongan. Kayu-kayu yang sudah memang disusun rapi, yang sudah dipotong, yang dengan rapi, mereka gergaji itu kayu, kemudian diukur sedemikian rupa, dari yang kecil sampai yang besar, ini yang nampaknya turun ke bawah. Dan ini menjadi salah satu fenomena yang memang terjadi di negeri kita Indonesia ini. Coba betapa banyaknya, hampir seluruh pulau di Indonesia ini itu dilakukan pembalakan liar. Benar. Dan ini juga kita melihat betapa banyaknya mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pengusaha-pengusaha yang nakal, ya kemudian juga dibantu dengan pemerintahan daerah, kepala daerah, kemudian menyetujui pembalakan itu, walaupun nantinya mereka tahu resikonya akan terjadi. Mungkin resikonya bukan sehari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan. Tapi ini kan berlangsung lama. Ya, benar. Dan inilah akibat kumulasi dari apa yang dilakukan pembalakan liar sehingga mengakibatkan tanah itu menjadi gundul, resapan air tanah dari akar-akar pohon sudah ditebang, tidak bisa menampung, bahkan menyimpan air, sehingga akhirnya apa? Air itu tumpah sampai ke hilir dan mengakibatkan sampai masuk ke daerah-daerah pedesaan, masuk ke kota-kota dan sebagainya. Ini yang disalahkan siapa sebenarnya? Kebijakan siapa yang membuat ini menjadi salah? Sehingga akhirnya mereka tidak mau disalahkan. Menghindar, lempar batu sembunyi tangan, cari aman, mencari kambing hitam di mana-mana untuk menyalahkan siapa yang berbuat ini. Padahal toh nyata-nyatanya mereka sudah melakukan kerusakan yang begitu besar yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Dia hampir seluruhnya. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, sampai daerah Papua. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membalak hasil kekayaan alam, hasil hutan, menebang pohon sembarangan dan sebagainya, penambangan, pengerukan daripada tambang-tambang di tanah dan sebagainya. Ini nanti dampaknya akan menimbulkan sesuatu bencana musibah yang besar. Akhirnya apa? Ini akhirnya bencana menjadi bencana kemanusiaan. Ya. Bukan sekedar bencana saja, tapi ini menjadi bencana kemanusiaan yang terjadi. Tetapi sampai hari ini ya kita tidak mendengar atau membaca di salah satu surat kabar ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini bahkan ditetapkan sebagai hanya bencana biasa dan bencana lokal pada daerah provinsi tersebut. Nah ini di mana gitu kan letak kemudian kearifan sebenarnya pemerintahan yang mengelola negeri ini itu melakukan upaya-upaya seperti itu. Nah bahkan ya ketika kita melihat korban-korban dimanapun sudah banyak yang berjatuhan ya. Di antaranya menurut data yang dilansir oleh BNPB bahwa korban yang mengalami meninggal dunia saat ini sudah hampir bahkan melebihi di angka 1.000 orang. Itu terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera Barat ataupun daerah Aceh. Ini kan korban yang begitu banyak ya yang meninggal. Belum lagi mereka yang hilang yang belum diketemukan dari keluarga-keluarga yang melapor itu kurang lebih sebanyak 276 orang yang masih hilang yang belum ditemukan. Sehingga kalau kita melihat di Aceh Tamiang itu bahwa ketika mereka merasa mereka mengungsi di satu tempat di gelanggang olahraga yang dianggap aman, tetapi justru lah di situ kemudian terjadi musibah banjir bandang yang sangat besar. Sehingga parkiran mobil sepanjang jalan dekat gor itu sendiri akhirnya banyak yang terendam. Bahkan ketika sudah selesai terjadinya bencana, dilihat 2-3 hari, ternyata di dalam mobil-mobil itu pun
terdapat banyak mayat-mayat yang menimbulkan bau yang sangat menyengat. Ya. Dan ini yang menjadi salah satu hal kenapa ya kemudian mereka mencari aman, ya justru ternyata daerah itu yang dikatakan aman ternyata justru tergulung banjir bandang yang sangat-sangat besar, ya, sehingga kita melihat di Sumatera ini terjadi hampir 1.000, ya lebih sedikit mereka yang mengalami kematian. Ya, belum lagi kita melihat bahwa hampir 147 ya unit rumah yang terdampak atau terkena kerusakan banjir bandang tersebut. Kemudian juga berapa ratus jembatan-jembatan yang kemudian rusak parah. Begitu juga kita melihat ada beberapa kampung, 2-3 kampung ini yang sudah rata dengan tanah. Bahkan pondasinya sendiri itu tidak kelihatan, bahkan sudah menjadi tanah. Ini betapa dahsyatnya ya kiriman banjir bandang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada ulah-ulah perbuatan manusia itu sendiri. Dan kita bisa melihat juga ya betapa kerusakan infrastrukturnya ini begitu sangat besar, sehingga berapa lama lagi mereka akan melaksanakan pembangunan atau kemudian melaksanakan rehabilitasi terhadap rumah-rumah mereka, dan mau dikemanakan hampir kurang ratusan ribu pengungsi yang sekarang ini mengungsi di daerah aman, baik itu di Aceh, Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat. Ini nggak bisa kita hanya sekedar bencana biasa saja. Benar. Atau bencana yang sifatnya lokal, tapi memang ini harus ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga bantuan-bantuan dari luar negeri ini secara resmi ya akan datang untuk melakukan pemulihan kembali. Tapi kalau hanya cuma sekedar bencana lokal, ini kan hanya tugas pemerintahan Indonesia saja. Tetapi kan ada pihak-pihak yang lain yang tidak mau untuk dikatakan sebagai bencana nasional. Karena apa? Karena mungkin nanti ketika ditetapkan sebagai bencana nasional, ya borok-borok mereka yang melakukan kejoliman, kejahatan, itu pasti akan terkuak. Dan mereka tidak mau kemudian namanya menjadi salah satu orang yang dianggap sebagai pencetus ataupun yang melakukan kegiatan-kegiatan perusakan ini. Dan itulah yang mungkin keserakahan manusia, kemudian apa yang menjadi satu hal yang kita tidak diinginkan oleh dirinya sendiri, tapi ya justru lah pasti Allah akan membuka siapapun yang kemudian menyembunyikan kejahatan-kejahatan mereka pasti akan terkuak. Dan kita lihat cuma ada baru 2 perusahaan yang di Aceh yang melakukan pembalakan di atas gunung itu yang kemudian sudah dicabut izinnya. Bukan hanya sekedar dicabut izinnya, tapi bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan kondisi yang kemudian terjadi di daerah mereka sendiri. Mereka harus bertanggung jawab terhadap banyak korban-korban yang luluh lantak itu akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka itu. Mereka harus melakukan pertanggungjawaban. Ya. Nah, inilah mungkin yang banyak dikhawatirkan oleh mereka, orang-orang yang harusnya bertanggung jawab, tapi mereka tidak mau dikatakan sebagai bencana nasional. Nah, kita juga merasa miris ya melihat hal yang seperti ini. Ini menjadi salah satu juga etika moral dari seorang pejabat, moral dari seorang pengusaha, ya itu tidak melakukan seperti ini. Ya mungkin kita bisa melihat ini di balik semua ini, ya pasti ada sesuatu yang bisa untuk dilakukan, ataupun dari musibah yang terjadi ini Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang berlipat, menggantikan semua yang rusak, yang hilang, diganti dengan yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kesabaran kepada mereka yang tertimpa langsung musibah ini, juga kepada kita yang tidak tertimpa juga harus punya rasa simpati ya terhadap mereka, karena ini menjadi bagian daripada
juga kita yang merasakan. Karena al-muslimuna kal jasadul wahid. Setiap muslim itu adalah satu tubuh. Yang sakit satu merasakan, yang lainnya sakit. Walaupun banyak orang-orang yang beragama lain di luar agama Islam yang tertimpa juga, ya maka ada kewajiban. Ada kewajiban bagi setiap muslim itu untuk membantu mereka, membantu untuk menolong mereka, membantu apa yang bisa mereka kemudian bantu, baik itu ya bantu dengan berdoa, kemudian bantu dengan harta ataupun dengan tenaga yang kemudian bisa untuk terjun langsung, bagaimana bisa untuk membangun kembali, membuat kembali suasana di sana menjadi satu hal, karena mereka ini kan dalam kesedihan. Yeah. Mari kita lihat, ini menjadi bagian dari kewajiban kita. Maka Rasulullah bersabda, "Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tidak mau peduli terhadap kesusahan saudara mereka yang dalam keadaan terkena musibah, maka dia bukan daripada golongan umatku. Ini yang harus kita camkan baik-baik itu, Mbak. Baik. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim dan para ulama semuanya bisa menyikapi musibah kemanusiaan ini, Ustadz Bernard? Ya, sebagai bagian kita yang mungkin tidak berdampak daripada musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita, ya adanya baiknya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagaimana bisa untuk membantu menyikapi apa yang terjadi dengan apa yang bisa mereka bantu. Dan ini yang terjadi ya di kalangan ulama-ulama salaf terdahulu ya, ulama-ulama yang memiliki karisma yang sangat luar biasa, bagaimana ketika dia itu menghadapi satu musibah yang sangat besar yang menimpa diri mereka. Ya, katakanlah salah seorang ulama besar itu adalah bernama An-Nawawi, di mana pada saat ketika satu daerah tempat dia bertempat tinggal, masjidnya itu terkena banjir. Banjir bandang yang sangat besar. Sehingga dengan banjir bandang yang sangat besar itu meluluh lantakan semua yang ada di daerah tersebut. Termasuk terkena imbasnya adalah masjid yang dipergunakan oleh Imam An-Nawawi sebagai seorang ulama yang mengarang Alkitab Riyadhus Shalihin yang sudah sangat masyhur itu, menyikapinya seperti apa ya ketika banjir meluluhlantahkan seluruh masjid dan juga memporak-porandakan berbagai kitab yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi, termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang dikarangnya itu sendiri, sehingga banyak di antara murid-murid beliau itu yang kemudian bersedih hati. Bagaimana wahai Tuan Guru, ini kita tidak bisa lagi bagaimana untuk menjaga ilmu-ilmu yang ada seperti ini. Ya, makanya kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tidak usah menjadi panik. Tidak usah sedih berlebihan. Tetapi mari kita bangun dengan berbagai hal bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita dan semua yang hilang ini pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buktinya setelah itu justru kitab yang dikarang oleh beliau yaitu Riyadhus Shalihin ternyata tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, karena apa? Karena dia ingat bahwa ada nikmat yang masih banyak yang lebih besar lagi daripada hanya kehilangan kitab-kitab yang dia miliki. Dan ini yang kemudian menjadi sikap bahwa ketika musibah itu terjadi, jangan bersedih berlarut-larut, sudah mulai lakukan apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang ada sekarang agar lebih baik lagi. Yang kedua, ingatlah kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan masih yang lebih besar daripada nikmat yang terjadi pada saat ini. Daripada cuma sekedar kehilangan kitab-kitab, masih ada nikmat yang lebih besar yang beliau rasakan. Maka dia menasihati kepada
murid-muridnya untuk tidak selalu berlarut-larut di dalam kesedihannya, mengingat kembali ada nikmat yang masih besar yang baru diberikan Allah kepada mereka. Dan buktinya justru inilah yang membawa kitab Al-Imam An-Nawawi ini, yaitu Riyadhus Shalihin, yang sekarang hampir setiap perpustakaan Islam, hampir setiap rumah kaum muslimin itu punya dan memiliki kitab yang semacam itu. Dan inilah sikap para ulama yang mendapati sesuatu yang ketika musibah itu didatangkan kepada mereka. Begitu juga yang kita bisa melihat ya, ketika Al-Imam Al-Ghazali, salah satu di antara masjidnya terbakar. Yeah. Ya, sehingga sama seluruh apa yang dimiliki dari kitab-kitab beliau itu pun ikut terbakar. Karena memang masjid yang terbakar ini sehingga rata dengan tanah, bahkan sampai masjid itu menjadi ambruk. Tetapi apa yang kemudian dikatakan kepada Imam Ghazali dari murid-muridnya, wahai Tuan Guru, bagaimana kita akan mungkin melanjutkan membaca kitab-kitab sementara kitab-kitab yang sudah ada ini semuanya musnah, terbakar oleh kebakaran besar yang terjadi. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, yang penting buat kita sekarang ini adalah jangan bersedih yang berlarut-larut dengan kehilangan kitab-kitab kita yang ada. Berbuatlah sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang lain, walaupun tidak ada dengan kitab itu, kita tetap masih bisa melaksanakan pengajian, masih bisa melaksanakan kajian untuk mendapatkan ilmu-ilmu kembali. Dan Allah pastinya akan mengganti daripada apa yang sudah Allah ambil kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali tidak bersedih begitu larut-melarut. Ya, bahkan muridnya sampai bertanya, terus bagaimana cara kita melanjutkan gitu kan? Pengajian ini tetap kita lanjutkan, kita laksanakan taklim, kita laksanakan pengajian-pengajian. Karena ini nikmat yang besar dibanding dengan hanya sekedar kitab-kitab yang sudah hilang itu semua. Nah, inilah sikap-sikap seorang ulama. Bagaimana ketika menghadapi musibah itu, dia tidak bersedih, berlarut-larut, atau bahkan sampai dia nihaya, meratap terhadap apa yang kemudian terjadi. Tapi tetap dia sedih sebagai kemanusiaan, boleh sebagai fitrahnya, tetapi jangan sampai kesedihan ini menimbulkan kesedihan yang berlarut-larut, sehingga akhirnya menjadi ratapan-ratapan yang tidak sama sekali memberikan manfaat sebagaimana ketika orang-orang kafir mengalami musibah, baik itu kematian, bencana alam. Mereka sangat meratap, tapi Islam melarang hal itu untuk dilakukan. Setiap muslim yang meratap, jangan sampai itu terjadi. Kita serahkan semua kepada Allah, masih ingatlah akan nikmat Allah yang lainnya, yang lebih besar daripada itu. Inilah pelajaran yang berguna, bermanfaat bagi kita ketika terjadi musibah, terjadi bencana. Jangan sampai kita ini sedih sampai berlarut-larut, ya, sehingga akhirnya bisa merusak daripada iman kita sendiri. Sekarang mulai kita bangkit, apa yang kemudian kita lakukan? Artinya sedih kita, boleh, silakan Anda bersedih, karena itu musibah. Tetapi jangan sampai kesedihan ini larut dalam kesedihannya, sehingga akhirnya tidak bisa kemudian melakukan gerakan apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Hampir semuanya ulama-ulama yang terkena musibah itu mencontohkan kepada kita pelajaran sangat berarti. Sementara itu juga ya kita ingatkan kembali bahwa musibah ini datangnya dari Allah memang, tapi akibat beristighfar kepada Allah, memperbanyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mari kita kembali untuk membangun sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh yang kita miliki, dan kita berharap kepada Allah semoga mereka yang ditimpa musibah tetap bersabar,
dengan penuh kesabaran, dengan benar-benar menguatkan kesabaran itu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun kembali apa yang sudah kemudian hilang, karena itu semua milik Allah, pasti akan diambil oleh Allah, dan kita berharap bahwa semua yang hilang itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan akan yang lebih baik untuk di kemudian hari. Dan kita yang masih bisa untuk memberikan sesuatu bantuan kepada mereka, sebarkanlah itu donasi-donasi yang kita miliki, mungkin Dakta Peduli, ya, kita ambil, kemudian juga salah satunya untuk dapat menyalurkan bantuan-bantuan yang nanti diberikan, disumbangkan oleh para pendengar Radio Dakta, ya, dan juga kita berharap untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Tapi bagi kita yang tidak bisa untuk itu semua, berdoalah kepada Allah di sepertiga malam untuk bisa memberikan kesabaran yang terbaik buat mereka yang mengalami musibah. Kita berdoa. Kalau itu nggak bisa apa-apa lagi, ya Masya Allah, dengan apa yang bisa kita bantu? Dengan harta nggak bisa, tenaga nggak bisa, doa nggak mampu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang muslim yang baik? Maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Nanti tidak akan mendapatkan syafaat di umur akhirat nanti. Maka akan rugi kita, rugi besar. Cuma sekedar doa saja kita nggak bisa untuk menyampaikan. Mulut ini diberikan Allah untuk apa? Ya untuk mendoakan agar mereka diberikan kesabaran, terhindar dari segala macam musibah. Karena ini musibah akan berlanjut terus. Ya, lihat banjir susulan, kemudian juga ada gempa susulan, ditambah lagi gunung Singgalang meletus, gunung Merapi meletus, Masya Allah. Ini betul-betul yang tibakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dengan itulah yang kita bisa berikan sebagai saudara kita yang telah mengalami dan tertimpa musibah itu. Kita yang masih tidak tertimpa musibah ini, sebaiknya adalah mendoakan mereka dengan apa yang bisa kita berikan, membantu mereka. Kalau mungkin ada donasi-donasi rezeki yang berlebih, kita bisa untuk membantu sedikit, sekecil apapun, itu pasti itu insya Allah bermanfaat. Ya, kita juga bisa bantu pakaian-pakaian yang layak pakai, bukan pakaian bekas ya. Benar. Bukan kita suruh untuk nampung kemudian menyuruh kita buangin gitu. Ada pakaian yang layak pakai, atau mungkin pakaian yang terbaru, yang bisa kita beli, kita miliki untuk kita serahkan. Karena sekarang ini apapun dibutuhkan di sana, tak ada yang tidak akan dibutuhkan. Semua pasti dibutuhkan oleh mereka. Dan inilah bentuk kepedulian kita terhadap mereka, saudara-saudara kita yang mengalami bencana atau musibah. Ini baru dari Sumatera, sekarang udah menjalar kemana-mana. Iya, benar. Di banjir ini sangat luar biasa. Bekasi saja Masya Allah, kita lihat di sebelah kita nih, Karawang kemarin, banjir bangsa. Kemudian Kabupaten Bekasi, kita lihat Tanggul Citarum jebol dan sebagainya. Ini akan menimpa diri kita juga. Ya, mungkin nanti bisa jadi ya, itu akan ke kota Bekasi, ke kota Kabupaten Bekasi. Ya, kita ya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua bencana-bencana yang terjadi ini dihindarkan daripada kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang benar-benar menjaga keimanan kita, dan insya Allah menjadi manusia-manusia yang selalu peduli terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah yang begitu besar. Itu mungkin Mbak Ulfi yang saya bisa sampaikan. Baik. Dan kita berdoa semuanya semoga bencana ini cepat selesai. Amin. Kemudian ada pemulihan dan tidak terjadi lagi Ustadz ya. Ya, insya Allah. Kita berharap kepada Allah ya untuk tidak terjadi lagi musibah yang lebih besar. Kalau mungkin terjadi ya tergantung pada manusianya. Manusia mau bertaubat nggak atau beristighfar kepada Allah. Semakin dia maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, semakin besar itu nanti bencana akan didatangkan Allah. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Uzi. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam di pagi ini bersama Ustadz Zainal Abu Jabar.